Hukum Administrasi Negara. Topik 1 dari 50 topik. Pengertian-pengertian dalam hukum administrasi negara, bagian pertama. Pengertian hukum. Semenjak bergesernya paradigma negara penjaga malam atau yang dalam kepustakaan sering diberi istilah Nachwakerstaat atau Watchdog State, terjadi perubahan mendasar yang ditandai dengan perubahan fungsi negara, yang awalnya hanya bertugas di bidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan warga negara, Besturzog. Perubahan fungsi negara tersebut tentu harus memasuki ranah kehidupan privat warganya yang selama ini berada dalam konteks negara penjaga malam seolah terisolasi dari jangkauan negara. Negara memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan dan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi Besturzog di atas. Hal ini tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Hal tersebut tentu berbentuk suatu sistem hukum administrasi negara, HAN. Frasa, hukum administrasi negara tersebut berasal dari dua kata, yakni, hukum, dan administrasi negara. Untuk dapat memahami secara menyeluruh makna hukum administrasi negara, sangat diperlukan pemahaman di masing-masing frasa tersebut. Kemudian, keduanya disinergikan untuk mendapatkan pengertian utuh hukum administrasi negara. Pemaknaan pengertian hukum dalam kepustakaan sangat banyak, tetapi pada prinsipnya pemahaman tersebut ada yang bersifat sempit dan ada pula yang bersifat luas. Hal tersebut berkaitan dengan sudut pandang pakar yang mengartikannya. Salah satu pendapat tentang pengertian hukum disampaikan oleh JCT Simorangkir, SH dan Wuryono Sastropranoto, SH. Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Sementara itu, pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas disampaikan pula oleh HM Tirta Atmijaya, SH. Hukum ialah semua aturan, norms, yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Sementara itu, Syahran Basa mengungkap makna mengenai pengertian hukum. Ia lebih memilih pendekatan fungsi. Menurutnya, dalam hukum, terdapat 5 fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Direktif, sebagai pengarah dalam membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. 2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. 3. Stabilitatif, sebagai pemelihara, termasuk hasil-hasil pembangunan, serta penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 4. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara ataupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 5. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Ada satu kesamaan dalam beberapa definisi tentang hukum yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum, yaitu hukum berkait dengan satu perintah dan larangan, guna menuju tertib sosial. Namun, dalam pemahaman yang sempit tentang hukum, perintah dan larangan tersebut disederhanakan dalam sekelompok peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh negara guna mengatur warganya agar tercipta satu tertib sosial. Dalam pemahaman tentang makna dari hukum yang lebih luas, hukum tidak hanya diartikan sebagai sekelompok aturan tertulis, tetapi segenap aturan, baik tertulis maupun tidak, baik dibuat negara maupun bukan, tingkah laku, simbol-simbol, dan segala bentuk yang pada akhirnya bertujuan menciptakan tertib sosial di masyarakat. Pendek kata, hukum tidak lagi sebagai wujud yang selama ini dipahami, yaitu sekadar sekumpulan aturan, tetapi hukum harus dipahami sebagai segala aspek yang berkaitan dengan tertib masyarakat. Hukum dipahami sebagai suatu sistem sosial yang menciptakan tertib masyarakat tersebut. Hal ini tidak hanya meliputi aturan-aturannya, tetapi juga segenap tingkah laku penegakannya serta budaya dari masyarakat dalam melihat hukum sebagai suatu nilai yang harus dipatuhi. Pengertian administrasi negara. Kehidupan negara modern yang cenderung berusaha memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya dalam masalah pelayanan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengelola pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah administrasi negara. Instrumen tersebut berusaha menata segala aspek kehidupan negara melalui birokrasi, tata kelola, penyiapan, pelaksanaan,
dan pengawasan segala tindakan pemerintah agar sistem pemerintah tersebut stabil dan terukur dengan baik. Keterukuran dan kestabilan tersebut sangat diperlukan agar hasil yang dituju oleh kegiatan pemerintahan dapat tercapai dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, sebagaimana rancangan awal proses perencanaan kegiatan pemerintahan itu. Misalnya, dalam masalah perancangan layanan kependidikan, pemerintah perlu mengatur masalah kependudukan. Untuk itu, diperlukan proses pencatatan dan pendaftaran penduduk. Negara kemudian menentukan syarat-syarat serta prosedur pencatatan dan pendaftaran penduduk. Hasil akhirnya akan tersedia data mengenai jumlah penduduk negara tersebut. Agar data tersebut selalu up-to-date, negara memperbaruinya melalui sensus penduduk dan menetapkan KTP harus selalu diperpanjang kembali setelah 5 tahun. Berdasarkan data tersebut, negara akan menentukan kebutuhan layanan kependidikan, baik kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang harus disediakan. Dari ilustrasi di atas, administrasi negara mempunyai tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai pendapat Leonard D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Prayudi Atmosudirjo melihat, administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak, strategi, policy, serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata, implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasalnya, sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Prayudi Atmosudirjo merinci beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut. 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik, atau kenegaraan. 2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional. 3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dari pandangan di atas, pengertian tentang administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi. 1. Administrasi negara sebagai organisasi. 2. Administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan, atau publik, artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara Dwigen Recht, atau hukum yang memaksa. Hal ini memperjelas bahwa administrasi negara tidak sekadar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Pengertian administrasi negara pada akhirnya lebih dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segenap unsur dan sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, administrasi negara tentu juga memenuhi sifat-sifat dari sistem itu. 1. Sistem itu mempunyai tujuan. 2. Sistem itu mempunyai batas-batas sistem. 3. Sistem pada umumnya bersifat terbuka walau dalam beberapa hal dapat bersifat tertutup. 4. Sistem terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. 5. Sistem itu mempunyai sifat holism. 6. Terdapat saling keterhubungan. 7. Sistem melakukan kegiatan transformasi. 8. Terdapat mekanisme kontrol. 9. Mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Dalam pencapaian tujuan, sistem administrasi negara harus mampu menyelaraskan beberapa tujuan utama dari sistem. Menurut Voigt, tujuan sistem tersebut. 1. Mutu atau kualitas. 2. Banyaknya atau kuantitasnya. 3. Waktu. 4. Biaya. Tentu saja sistem administrasi negara sebagaimana kebanyakan sistem yang lain mempunyai keterbatasan dalam pencapaian tujuan, seperti setiap negara memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Oleh karena itu, sistem administrasi negara harus mampu menentukan tujuan utama yang hendak dicapai dengan keterbatasan yang dimilikinya. Itulah materi topik pertama hukum administrasi negara. Channel ini sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.